Marilah sejenak dalam kesempatan yang mulia ini kita mendengarkan beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah atau menjadi inspirasi kita manusia yang hidup di akhir zaman ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, baik nabi-nabi Bani Israel ataupun nabi-nabi orang Arabi, orang-orang Arab. Pasca Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih ketika beliau dituduh menghancurkan berhala-berhala milik sesembahan milik Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar. Namun dengan izin Allah, Nabi Ibrahim selamat dari proses pembakaran itu. Setelah hukuman yang ditimpa oleh Nabi Ibrahim selesai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya di negeri Babylon Irak sana, seraya mengatakan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah As-Saffat, bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan hidayah kepadaku. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Babilonia menuju Palestina, di mana waktu itu gak lama kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Sarah alaihissalam. Setelah bertahun-tahun Sayyidah Sarah alaihissalam belum memiliki anak. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ibrahim menikahi salah seorang hamba sahayanya yang bernama Sayyidah Hajar, ibunda Ismail alaihissalam. Tidak lama kemudian hamillah Sayyidah Hajar. Karena kehamilan ini Sayyidah Sarah iri hati karena bertahun-tahun menikah belum memiliki anak. Tetapi Sayyidah Hajar beberapa bulan saja menikah sudah hamil dan tanda-tanda memiliki anak. Akhirnya karena khawatir kedengkian Siti Sarah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi membawa sang istri keduanya Siti Hajar pergi ke Makkah Al-Mukarramah yang waktu itu bernama Makkah. Tentu ini atas perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar, dan kala itu memang sudah melahirkan, ketika dibawa ke Makkah, Nabi Ismail alaihissalam masih dalam kondisi menyusu. Sesampainya di Makkah atau Makkah saat ini, waktu itu Makkah belum berpenghuni sama sekali, tidak ada penghuni satupun, bahkan mata air pun belum ada. Setelah hanya beberapa hari saja, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah untuk berdakwah kembali pergi ke Irak dan juga ke negeri Syam, yakni di Palestina. Pada saat itu Ismail masih sangat kecil sekali, baru beberapa hari diantarkan ke Makkah. Hadirin rahimakumullah, pada saat Nabi Ibrahim akan meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail yang masih bayi, Siti Hajar dengan sangat sedih bertanya kepada Nabi Ibrahim saat-saat menjelang perpisahan. Kita bisa bayangkan bayi yang baru lahir, tidak ada air, tidak ada seorang pun manusia di situ, ditinggalkan untuk pergi berdakwah. Kita bayangkan jika itu terjadi pada kita sebagai seorang ayah, sebagai juru dakwah, meninggalkan anaknya yang masih menyusu dengan istrinya yang masih dalam proses menyusui. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, di tempat yang tidak ada air dan tidak ada manusia, engkau meninggalkan kami berdua? Nabi Ibrahim sudah menghadap ke arah perjalanannya dan tidak menjawab sepatah kata pun. Siti Hajar bertanya untuk yang kedua kalinya,
Wahai Ibrahim, di tempat yang tidak ada manusia dan air sama sekali engkau meninggalkan kami di sini berdua. Nabi Ibrahim tidak bergeming, tidak menjawab sedikit pun, karena tidak sanggup menjawab. Siti Hajar bertanya untuk yang ketiga kalinya, hai Ibrahim, di tempat yang tidak ada air dan manusia engkau meninggalkan kami berdua. Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun karena tidak sanggup. Begitu hancur hatinya. Tetapi ini perintah Allah untuk berdakwah, maka dia harus meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada air. Siti Hajar tidak putus asa untuk bertanya. Pada kalimat yang keempat, beliau berkata, hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi Ibrahim balik kanan menghadap anak istrinya dalam kondisi sangat sedih, tetapi tidak menangis. Pantang laki-laki menangis. Wahai istriku, benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diperintahkan untuk berdakwah ke negeri Babylon dan negeri Syam. Apa jawaban Siti Hajar sang istri tercinta? Ismail masih bayi. Wahai Ibrahim, Nabi Allah suamiku, jika ini memang perintah Allah, maka engkau tidak usah mengkhawatirkan kami. Maka Allah akan pasti menjaga kami. Silakan pergi wahai suamiku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Masya Allah, ini jawaban seorang istri sedang menyusui ditinggalkan suaminya untuk berdakwah.